penuh dengan rasa bahagia. Amin. Nakian tasenggo doa alana huboto pertamiangan di jadwal naturalisada di Papua di Jabudi Al-Aman Sinai gitu. Tapi puji Tuhan, ternyata oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan luar biasa hari ini, kabar baik buat pengumuman STM kita di rumah Amang Hulu Bolu Ombe. Puji Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, yang mengherankan, anggota pelaku boleh dijabun yang mengusir hulu, berarti jono udah tujabun punerapi juga guys. Asa ngonak kela mau dopak tujabun yang amang hulu. Aidang disoin na istri, di rumah miniku. Aidang baca oh na di grupi. Oh iya ya aku baca niku. Oh iya itu dekat rumah penjahitan. Oh puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ternyata ada berkat Tuhan yang sangat luar biasa hari ini. Amin. Amin. Kalau Amang Hulu diberkati Tuhan, tentunya STM ini juga semua diberkati Tuhan. Amin. Kalau Amang Hulu diberkati, semua kita diberkati Tuhan. Alai Hulu dan Hulu ruhani Amang Hulu pasti kita juga merasa ya. Penderitaan teman juga menjadi penderitaan kita, kebahagiaan teman kita juga menjadi kebahagiaan kita. Ini adalah kabar baik, kabar sukacita malam hari ini baru saya tahu. Dan ternyata puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat Amang Hulu dengan itu. Amin. Puji Tuhan. Ada firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkatakan demikian. Sedikit tentang rumah. Saya buka di dalam Mazmur 127 ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kita percaya berkat Tuhan yang diterima oleh Amang Hulu ini juga oleh karena kasih karunia dan pemberian Tuhan. Sia-sialah kata Tuhan kalau itu oleh karena upaya kita. Tidak ada semua karena upaya kita. Semua oleh karena berkat dan kasih karunia dan pemberiannya. Amin. Semua kita akan mendapat berkat itu, janji-janji Tuhan itu. Saudara dan saya dan tidak terkecuali kita akan diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang berita yang kedua yang sangat bikin sukacita juga pada malam hari ini adalah hari ini juga hari malam ulang tahun STM Salom 96. Coba salam kiri kanan katakan selamat ulang tahun. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik. Tepuk tangan buat saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kabar baik ini perlu kita perdengarkan ya. Malam hari ini adalah malam sukacita. Kita ada dapat rumah baru, hadiah ulang tahun STM Salom 96. Ada sertifikatnya dipegang Bapak ini. Tak perlu lagi bilang sertifikatnya emang. Oke, puji Tuhan. Malam ini malam yang penuh sukacita, malam bahagia. Kita berulang tahun genap yang ke 8 tahun. Dan juga menempati rumah baru. Haleluya. Double berkat kita malam hari ini. Double berkat. Amin. Jadi kalaupun saat ini ada di antara kita belum diberkati Tuhan, rumah percaya. Besok Tuhan akan berikan. Amin. Haleluya. Ayat pengantar bagi kita pada malam hari ini saya akan buka dalam Galatia 3 ayat 13. Demikian dikatakan, saya akan baca. Bapak Ibu boleh dengarkan. Apabila Bapak Ibu juga punya bawa Alkitab ataupun di gadget boleh dibuka. Saya akan baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sahabat Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Banyak orang tidak memahami kalau Kristus itu sudah menebus. Saudara tahu apa arti ditebus? Diselamatkan, dibayar dengan lunas. Misalnya, aku punya hutang kepada tulang papahan. Aku punya hutang 100 juta. Ya. Kepada tulang papahan. Tapi telah ditebus oleh Bapak Hulu. Semua hutang Sirait
Tulang, kubayar 100 juta. Loh, sekarang, karena sudah dibayar Bapak Hulu hutang saya, adakah hutang saya lagi sama Bapak tulang papahan? Tidak ada. Ada? Nggak ada lagi ya? Sudah lunas. Sudah dibayar lunas oleh Bapak Hulu. Demikian juga firman Tuhan ini mengatakan bahwa Kristus telah menebus. Saudara jangan pernah merasa terkutuk, merasa memiliki dosa. Dosamu sudah ditebus. Tapi masih banyak orang Kristen begitu berdoa, Tuhan, hamina perdosaon macai gudan rupi dosa nabi. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus punya pemahaman yang benar tentang Injil, bahwa semua kutuk, semua dosamu sudah ditebus. Memang faktanya kita masih jatuh bangun dalam melakukan firman Tuhan. Memang faktanya kita belum sempurna melakukan pelaku firman Tuhan. Faktanya kita masih melakukan kebohongan. Faktanya kita masih melakukan jatuh bangun terhadap dosa. Tapi ketika saudara percaya kepada karya Yesus yang sudah selesai di kayu salib, Anda sudah ditebus Yesus sekali dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saya hari ini di mata Bapa, karena saudara percaya kepada Yesus, Anda tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Maka berbahagialah STM Salom 96 ini, karena STM ini adalah meninggikan Kristus. Menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus menjadi Tuhan bagi juru selamat kita. Amin. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Kalau saudara baca di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 64 dikatakan di sana kutuk semuanya. Setiap orang yang gagal melakukan hukum Taurat maka terkutuk. Terkutuklah dia keluar, terkutuklah dia ke dalam. Terkutuklah dia di kota, terkutuklah dia di ladang. Terkutuklah adonan tangannya, terkutuklah buah kandungannya. Semua kutuk. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, bahwa satu pun manusia di muka bumi ini tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Kalau Anda mampu melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu mati buat Anda. Karena saudara mampu. Karena saya tidak mampu. Karena saudara tidak mampu. Karena kita semua ini adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu melakukan firman Tuhan itu. Semestinya kita menjadi kutuk karena pelanggaran kita. Karena saudara melanggar firman Tuhan, maka saudara menjadi kutuk. Terkutuklah Anda keluar, terkutuklah Anda masuk, terkutuklah adonan tanganmu, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Apa arti terkutuk? Hidup tidak berdamai. Kutuk itu adalah penyakit, kesengsaraan, penderitaan, ya, tanam cabai nggak pernah tumbuh, malah dimakan hama, jualan maka tidak untung, malah rugi. Inilah kutuk. Ya, sudah melakukan berupaya untuk hidup sehat tapi tetap sakit. Inilah kutuk. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau tegaskan kepada kita semua di tempat ini bahwa saudara dan saya hari ini sudah dibayar lunas oleh karya Yesus yang sudah selesai. Anda tidak lagi menjadi orang yang terkutuk. Dosamu sudah dibayar Tuhan di kayu salib. Coba kita buka dalam Yesaya. Siapa yang bisa baca? Silakan. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sekali lagi saya baca buat kita semua di tempat ini, demikian katanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara tahu,
Ada 39 bibit penyakit, ada 39 virus penyakit yang mematikan di muka bumi ini. Dan ribuan varian-variannya. Termasuk virus corona, termasuk AIDS, termasuk semua penyakit kanker yang mematikan. Ada secara medis, ada 39 penyakit yang mematikan dan ribuan varian-variannya yang mematikan manusia. Ya. Saudara tahu apa itu? Yesus dicambuk ketika dia di kayu salib ada 39 kali. 40 kurang 1. Dia dicambuk sampai berbilur-bilur. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 53, dia sampai tampangnya pun tidak lagi terlihat dan tidak bisa lagi dikenali. 39 cambukannya bukan seperti cambukan rotan, tapi cambukannya Alkitab mencatat bahwa cambuknya itu setiap cambukannya itu ada matanya banyak seperti gergaji. Jadi kalau Yesus dicambuk, dia tidak pakai baju, dia bertelanjang baju, dia dicambuk. Ketika dia dicambuk, saudara tahu, dagingnya ini tertarik oleh mata gergaji, mata cambuk itu. Sebanyak 39 kali dia dicambuk. Apa artinya? Semua bibit penyakit, semua penyakit yang ada di muka bumi ini yang mematikan, diambil Yesus ke dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin. Jadi kalau saudara dan saya hari ini mengalami sakit penyakit, mungkin saudara terserang jantung, mungkin saudara terserang gula, kolesterol, stroke, apapun jenis penyakit, semua sudah ditanggung Yesus di dalam tubuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Persoalannya sekarang, tetapi masih banyak orang yang sakit. Itu sebabnya firman Tuhan perlu dideklarasikan. Ada begitu banyak orang ketika dia sakit, dia tidak pernah mau deklarasikan firman Tuhan. Dia hanya marah-mangoi, abang ya cinai. Perkatakan firman Tuhan terhadap jiwamu. Hai jiwaku, dosaku sudah ditebus, penyakitku sudah diambil Yesus di kayu salib, dan aku sembuh. Faktanya memang belum sembuh. Faktanya memang masih sakit. Tapi ketika saudara memperkatakan firman Tuhan sangat berkuasa menyembuhkan semua penyakit. Yang percaya katakan amin. Ketika Yesus dicambuk sampai 39, artinya semua penyakit yang ada di muka bumi diambilnya ke dalam tubuh. Maka janji Tuhan dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Saat ini, kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit, mungkin ada penyakit dalam tubuh saudara. Hanya satu obatnya. Katakan firman Tuhan terhadap jiwamu. Hai jiwaku, Yesus telah menanggung penyakitku di kayu salib, dan sekarang aku telah disembuhkan. Teruslah perkatakan. Memang belum sembuh ketika kita katakan, tapi ketika terus kita perkatakan, firman Tuhan itu akan bekerja. Ingat, firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang keluar dari setiap bibir kita tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Roh Allah, kuasa Tuhan melalui firman-Nya akan bekerja dengan perkataan. Karena orang dibenarkan dengan perkataannya. Amin. Saudara pernah dengar bahwa kita Amsal mengatakan orang dibenarkan dengan perkataannya. Kalau Anda hanya mengeluh dan bersungut-sungut, maka Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat kesembuhan itu. Tapi ketika saudara diserang penyakit, diserang kekurangan, katakan firman Tuhan terhadap jiwa. Daud ketika dia mengalami kekurangan, apa dikatakannya? Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Padahal pada waktu itu dia sedang dalam peperangan. Dan dia kekurangan. Dan sandang pangan tidak ada bagi dia. Tapi dia apa dikatakan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kalau saat ini saudara sedang mengalami kekurangan, finansial kita saat ini sedang menipis, uang di saldo rekening kita tinggal membayar admin. Bahkan untuk beli beras pun kadang-kadang sudah mulai pusing 7 keliling. Saudara hanya perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia menyegarkan aku di padang rumput yang hijau. Ketika dia di dalam lembah kekelaman pun apa dikatakan Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gada Tuhan itulah yang melindungi aku. Saat ini, apakah kita sekarang ini masih mau
mendeklarasikan firman Tuhan atau hanya mengeluh? Semua sekarang jawabannya kembali kepada kita. Kembali kepada saudara. Kalau saudara mengeluh dengan persoalan saudara, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Tapi ketika saudara mengalami kekurangan, ketika saudara mendapatkan penyakit, saudara katakan firman Tuhan ke dalam jiwamu. Maka lihat, kebenaran tidak akan pernah gagal. Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Itu sebabnya bilangan 19 ayat 31 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berjanji tapi tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia bersumpah tapi tidak menggenapinya. Kalau Tuhan sudah katakan, aku memberkatimu, Tuhan pasti memberkatimu. Kalau Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, pasti kita akan sembuh. Amin. Percayalah, tidak ada lagi kutuk yang menimpa kita. Semua kita inilah orang-orang yang sudah dibenarkan karena Kristus, karena pembayaran Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Sudah selesai. Saudara kalian kasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu saya katakan di tempat ini, ketika awal mula penciptaan manusia di muka bumi ini, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk mati. Terbukti, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, tidak ada Tuhan mengatakan engkau akan hidup sekian tahun. Tidak ada tertulis. Tuhan tidak mendesain manusia untuk mati sesungguhnya. Tuhan mau menciptakan manusia menikmati semua apa yang sudah diciptakan Tuhan di Taman Eden. Namun karena dosa, karena pengaruh si jahat mempengaruhi manusia, akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara tahu apa yang terjadi? Oleh akibat dosa adalah maut. Kematian pun datang, sakit penyakit pun datang. Semua barang-barang yang ada di neraka dihadirkan si iblis ke muka bumi ini. Semestinya tidak ada sakit penyakit. Kenapa saya katakan demikian? Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, apakah Allah itu penyakitan? Tidak. Bahkan dia penyembuh. Kalau Allah menciptakan manusia serupa dan dengan segambar dengan, apakah Allah itu hidupnya sengsara, miskin, dan berkekurangan? Tidak. Allah maha besar. Tapi kenapa ini terjadi? Penyakit, kutuk, kematian, inilah akibat dosa, saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia untuk mencari nafkah ikut hirdo hidupmu. Engkau mencari makanmu harus berpeluh. Perempuan ketika mau melahirkan harus dengan kesakitan. Ini adalah akibat dosa yang semestinya manusia tidak harus stres. Berpeluh itu artinya stres, saudara. Maka tidak banyak kita, bapak-bapak atau kaum laki-laki mencari ngulu-ngulu. Seringkali kita akan stres, apalagi dan dapat nangisari. Stres, berpeluh. Ikon hirdo hidupmu inna, bahasa Batak. Berpeluh. Semestinya kita hidup tidak harus berpeluh. Tapi karena dosa, akhirnya manusia mencari makan pun harus stres. Tidak sedikit orang yang lari dari jalur kebenaran ya. Ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang begal, ada yang merampok, dan segala macam. Akibat apa? Kesusahan. Hari ini mau saya katakan kepada kita, Tuhan memulihkan keadaan-keadaan ini. Tuhan ingin mengembalikan sebagaimana Tuhan ingin menciptakan manusia ini serupa dengan gambar Dia. Manusia tidak lagi hidup di bawah kutuk. Sekarang kutuk itu sudah diambil, saudaraku, di kayu salib dan sudah ditimpakan kepadanya. Yesus tidak berdosa. Ya, kita, saudara dan saya yang jatuh ke dalam dosa. Dan natur kita natur dosa. Sebenarnya kita harus dihukum karena perbuatan kejahatan kita. Namun sekarang oleh karena kasih karunia-Nya, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya, ingat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya setiap saudara dan saya sekarang ini percaya, Tuhan sudah mengambil semua kutuk dari hidup kita. Tidak ada lagi kutuk. Kutuk keturunan, ada orang bilang begini,
Saya pernah mendengarkan keluhan teman, aku ini sakit gula. Kenapa nih? Ya macam mana lah. Opungku pun sakit gula, bapakku pun sakit gula. Pastilah turun sama aku sakit gula, karena itu keturunan. Hari ini mau saya katakan kepada kita, ketika kita percaya, faktanya memang mungkin secara medis seperti itu. Tapi ketika kita percaya kepada Injil, bahwa semua kutuk penyakit pun sudah diputuskan Tuhan di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Semua kutuk penyakit sudah diambil Yesus di kayu salib. Hari ini apakah makanya sekarang Tuhan mengatakan, adakah iman kudapatkan di muka bumi? Persoalannya sekarang, apakah kita percaya dengan firman itu? Kalau kita tidak percaya, maka kutuklah yang datang. Tapi kalau kita percaya kepada setiap firman Tuhan yang diberitakan di dalam Alkitab ini, maka apa yang dikatakan janji-janji Tuhan, itulah yang tergenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Semua kutuk, semua penyakit, semua kemiskinan, semua kemelaratan, semua sudah diambil Yesus di kayu salib. Maka hari ini genaplah usia STM ini juga 8 tahun karena kasih karunia Tuhan. Amin. Panjang umur kita semua, sehat-sehat kita semua. Masalah umur adalah masalah angka. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tetap sehat. Tua boleh jadi tua, tapi sehat tetap sehat. Amin. Amin. Umur hanya angka. Boleh saja umur kita sekarang 70-80 tahun. Siapa yang paling tua? Mohon maaf. Siapa paling tua di antara kita? Tua papahan itu lah. Iya, tulang simatua. Umur bisa saja tulang sekarang sudah angka besar, tapi kesehatan kita masih tetap sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Kesehatan ilahi menjadi milik kita. Hari ini kita merayakan ulang tahun, semua kita sehat-sehat. Amin. Diberkati. Saya senang pemilik rumah ini juga semakin bertambah-tambah berkatnya. Dan kita percaya ini juga mengalir kepada kita di tempat ini. Amin. Semakin tambah rumahnya, makin tambah ladangnya, makin tambah usaha bisnisnya, makin bertambah-tambah semuanya. Amin. Karena apa? Karena kutuk belalang pelahap, kutuk pengirit, semua sudah diambil Tuhan Yesus. Persoalannya sekarang kita percaya apa enggak? Tergantung kepada kita. Kembali kepada saudara. Tapi kalau saudara berfokus kepada mohon, aku ini kan sebagai apalah, aku pedagang kecil ini mengui sama Pak Hulu. Pak Hulu ini pedagang kecil Pak Hulu. Ada yang mau hidup, kenapa? Karena Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Semua bisa. Persoalannya sekarang jangan lihat dirimu, tapi lihat Tuhanmu. Amin. Jangan lihat siapa dirimu, tapi lihatlah siapa Tuhanmu. Ketika engkau percaya, Tuhan katakan memindahkan gunung-gunung juga saudara sanggup. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung penyakit, gunung-gunung apapun yang menghalangi persoalan kehidupan kita, semua Tuhan atasi. Hari ini STM ini adalah STM yang berbahagia. Diberkatilah kita, diberkatilah STM ini sama seperti firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91 ayat 16. Coba buka, saya bisa baca. Mazmur 91 ayat 16. Ada bisa baca, silakan. 91 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripada. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi saudaraku, STM ini Tuhan katakan dengan panjang umur akan dikenyangkan. Boleh hidupkan dengan panjang umur dikenyangkan, tidak ada penyakit. Namanya kenyang. Bagaimana orang kenyang? Kenyang itu senang ya. Ya, dikenyangkan Tuhan dengan panjang umur. Kalau Tuhan katakan STM ini dengan panjang umur akan kukenyangkan dengan panjang umur, artinya saudara panjang umur tapi tidak sakit-sakitan. Amin. Ada banyak orang sepanjang umurnya sakit-sakitan, tapi itu sekarang Tuhan sudah ambil di kayu salib. Hari ini kita tinggal menindakkan iman percaya kita, bahwa kita dengan panjang umur kita
diberikan dengan panjang umur dan keselamatan. Ada dengan sebaliknya di Mazmur 90 ayat 10, coba buka satu lagi, ayat terakhir. Mazmur 90 ayat 10. Supaya kita bedakan orang yang hidup di bawah Taurat dengan orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang hidup mengandalkan Tuhan tadi, kita dikenyangkan dengan panjang umur. Nah, coba Mazmur 90 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya Buru-buru. buru-buru dan kami melayang lenyap. Iya, sekali lagi saya baca ya. Banyak orang mengeluhkan di masa umur 10 tahun, di masa umur 70 tahun. Apa dikatakan demikian? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku begini, kalau kita hidup di bawah kasih karunia atau hidup yang mengandalkan Tuhan, maka kita dengan panjang umur dikenyangkan. Artinya Anda panjang umur dan sehat walafiat. Tetapi ketika orang yang hidup dengan kekuatannya sendiri, demikian dikatakan, masa hidup kami 70 tahun itu pun kalau kuat. 70 tahun. Banyak orang mengutarakan ini. Padahal dia nggak tahu apa artinya. Ini adalah orang-orang yang hidup dengan kekuatannya sendiri. Dikatakan ini, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Belum tumpi gugu, margugu, paling 20 tahun. Ini mana? Nah, tapi, dan kebanggaannya adalah kesukaran. Nah, umur yang 70 tahun dan 80 tahun, kebanggaannya, masa kebanggaan kesukaran? Semestinya kalau kita bangga itu karena kita tambah berkah, amin? Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya dengan kehidupannya, kebanggaannya, kesukarannya. Artinya begini, bukankah banyak orang kita lihat, orang tua dulu ya, dulu saya sering kali dengan orang tua opungku, halo ilalau urus ukut harga, nama tua lagi, ciping yang orang hutul pe, maor, tidam pe, maor. Jadi yang setiap hari yang dibicarakan adalah kesusahannya. Jangan kita di tempat ini umur 70 tahun, 80 tahun yang kita banggakan penyakit. Yang kita bicarakan penyakit. Amin. Nah, di sini dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Umur 70 tahun, umur 80 tahun boleh kita ada, tapi yang kita banggakan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan perkatakan penyakitmu. Jangan banggakan penyakitmu. Seringkali kita hanya mengeluh tentang penyakit. Nyonya sakit, nyonya pengen, nyonya buti. Kalau itu penang, kalau itu Kolombia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya semua penyakit, semua kutuk sudah diambil Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini kita dimenangkan. Hari ini kita dikenyangkan dengan panjang umur. Amin. Kebanggaan kita bukan lagi penyakit. Apa yang kita bicarakan bukan lagi tentang penyakit, tapi yang kita bicarakan adalah tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, aku sehat. Tuhan Yesus baik, aku kuat. Gitu. Sekalipun faktanya kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Sekalipun faktanya keadaan kondisi fisik kita memang sedang sakit, tapi terus katakan, Tuhan Yesus baik, aku sudah ditebus. Penyakitku sudah ditebus dan aku sehat, aku kuat. Amin. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah STM Psalm 96 ini, firman Tuhan yang mengatakan bahwa STM adalah murid-murid Tuhan, besarlah kesejahteraannya Bapak. Dikenyangkan dengan panjang umur, dan Tuhanlah yang ditinggikan di atas segala-galanya. Karena semua kutuk penderitaan kami, semua penyakit, semua dosa kami sudah diambil Yesus di kayu salib. Dan hari ini kami menjadi orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerahnya.
itulah yang membuat kami dibenarkan Bapak. Terima kasih Tuhan, diberkatilah pengumuman STM ini, diberkatilah juga pemilik rumah yang sangat luar biasa, berkat melimpah atasnya 40 beserta dengan itu Boro Hombing. Berkati anak-anaknya, diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati adolan tangannya. Apa saja yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam kehidupannya Bapak. Demikian juga semua anggota STM Salom 9 Alam ini Tuhan diberkati dengan panjang umur, dikenyangkan Bapak, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Yang ada adalah berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami semuanya Bapak. Diberkatilah kami pada waktu masuk, diberkatilah kami pada waktu keluar, diberkatilah kami waktu di ladang, diberkatilah kami pada waktu di kota, diberkatilah setiap adonan tangan kami Bapak. Diberkatilah semua kehidupan anak-anak kami juga. Tuhan angkat menjadi naik dan tidak pernah menjadi turun. Tuhan angkat kami menjadi kepala dan tidak akan pernah menjadi ekor. Berkat Tuhan jadikan kami kaya susah payah tidak menambahinya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah atas STM Salom 9 Alam ini. Makasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin.